Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu-ibu, jamaah keluarga besar Taruko Jaya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama dan kedudukan, pangkat, jabatan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah di majelis zikir yang penuh berkah ini, walaupun dalam yang mudah-mudahan pahalanya tidak dikurangi oleh Allah, karena memang kalau dalam hadis At-Tirmizi menghadiri majelis taklim itu dihitung per langkah kaki. Kata Nabi, kullu khutwatin yaktuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha, itu hadis At-Tirmizi. Jadi kalau ada orang datang ke majelis ilmu mendengarkan ceramah, kajian, khutbah, wasiat, maka satu langkah kakinya dihitung pahalanya sama dengan setahun salat malam, setahun puasa sunat. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke majelis taklim, maka kata Nabi hitungan pahalanya per langkah kaki. Satu langkah kakinya dihargai setara dengan pahala setahun salat malamnya. Sekarang Bapak Ibu tidak melangkahkan kaki, tapi paling tidak apalah kotanya lah dikonversi dengan kota. Barang kota habis nanti disamakan saja. Allah Maha Kaya. Cara Allah memberikan pahala itu kan tidak bisa kita prediksi sesuai hitungan kita, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mau tanya dulu nih ke Pak Abdul Rahman sebagai host nih. Seberapa menit kita bicara, Pak? Pak Ketua, berapa lama? Diserahkan aja kepada Ustaz. Atau... Pokoknya kami siap mengikutinya. Kalau begitu sampai jam 9 aja Pak ya, insya Allah ya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh diskusi, tapi kalau tidak ya cukuplah sampai jam 9. Karena memang ilmu ini tak bisa selesai dalam sehari, dalam semalam apalagi ya. Terlalu banyak ilmu yang harus kita ketahui. Tapi paling tidak ini jadi stimulus kita untuk terus kita memperkaya diri dengan pengetahuan keagamaan. Karena memang surga itu tidak bisa sama Pak. Yang membedakan level surga kita adalah ilmu kita. Kata Allah, yarfa'illahul ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Jadi derajat kedudukan surga levelnya nanti itu ilmu yang menentukan Pak. Jadi Bapak Ibu nanti ya yang menentukan surganya ilmu. Itu kenapanya Bapak Ibu nanti dipanggil masuk surga dengan imam. Nanti coba lah Bapak Ibu baca surah Al-Isra. Ya, surat Al-Isra ayat 71 kata Allah, yauma yud'a kullu unasin bi imamihim. Semua orang akan masuk surga dipanggil dengan imamnya. Gitu Pak. Jadi semua orang masuk surga tidak sendiri-sendiri Pak, masuk surga dengan imamnya. Makanya Bapak disuruh beribadah itu berjamaah, cari imam, dan imam itu maka yang paling baik bacaannya, yang paling dalam ilmunya, yang paling banyak hafalannya. Karena ilmu yang menentukan nanti itu. Ya, jadi begitulah rahasianya kenapa ilmu ini kita penting. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, Isra dan Mi'raj, ya ini kan dua peristiwa ya Bapak Ibu, Isra dan Mi'raj, pakai dan itu. Kalau bahasa Arabnya Al-Isra wal Mi'raj, pakai waw, Isra dan Mi'raj. Jadi itu dua kejadian. Isra berjalan di bumi di malam hari, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu diceritakan di surah Al-Isra itu. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu Isra namanya itu. Ya berjalan di bumi namanya makanya Nabi yang namanya Israel itu gelar itu namanya ya gelarnya Israel, anak cucunya Bani namanya Israel. Gelar Nabi Yakub berjalan di malam hari atas ilah Tuhan, sejak itu namanya Isra, dan El itu ilah Tuhan. Nah lalu Mi'raj itu naik dari Baitul Maqdis naik ke Sidratul Muntaha ya sampai bertemu dengan Tuhan, turun lagi ke bawah. Mi'raj itu artinya anak tangga. Jadi Bapak Ibu kalau naik tangga itu maka anak tangga itu namanya Mi'raj, ya tempat naik. Itu makanya ada surat Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij itu jamak dari Mi'raj. Apa isi surah Al-Ma'arij? Kata Allah ta'ruju il malaikatu fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfasana. Para malaikat naik ke langit setiap hari, malaikat naik selama ya sehari di sana, kata Allah 50.000 tahun kita hitung di sini. Itu namanya Ma'arij atau Mi'raj.
Nah, Bapak Ibu saya muliakan, cerita ini diceritakan di dua surat yang berbeda. Isra di surah Al-Isra, Mi'raj di surah An-Najm. Karena ini menunjukkan dua kejadian dengan dua mukjizat yang berbeda. Isra mukjizat bagi penduduk bumi, tidak ada manusia yang mampu melakukan itu. Dan Mi'raj mukjizat bagi penduduk langit, sehingga para malaikat pun tidak akan mampu melakukan itu. Itu kenapa dipisah letak ceritanya itu. Isra di surah Isra, Mi'raj di surah An-Najm. Tapi yang lebih penting dari itu sebenarnya Bapak Ibu adalah kenapa Nabi diperjalankan Allah. Ini yang paling penting. Kenapa Nabi diajak jalan-jalan, kira-kira begitu. Ya ada 3 sebab Bapak Ibu, ada 3 alasan kenapa Nabi diajak jalan-jalan. Alasan pertama, ini alasan yang paling pokok. Sering Bapak Ibu dengar kalau ada ya peristiwa Isra dan Mi'raj, peringatannya ini selalu disebut oleh para ustadz, dan memang begitulah riwayat yang sahih menjelaskan. Tujuan pokoknya adalah untuk menjemput salat. Nah, itu pokok. Dan itu istimewanya salat, Bapak Ibu ya. Istimewanya salat ini. Kalau yang lain-lain diturunkan saja ke bumi perintahnya. Tapi kalau salat tidak diturunkan ke bumi, Pak, dijemput ya ke hadapan Tuhan. Dan ini Bapak Ibu, kenapa salat ini menjadi istimewa? Karena salat ini Bapak Ibu ibadah pokok yang sudah Allah perintahkan sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Salat itu akan tetap ada. Itu makanya Nabi pernah berkata, kiamat akan terjadi selama masih ada bumi mengatakan Allahu Akbar. Artinya selama azan berkumandang, Allahu Akbar, selama takbiratul ihram masih ada di bumi ini, kiamat tidak akan terjadi. Jadi Bapak Ibu tidak akan bertemu kiamat insyaAllah. Mati pasti. Kiamat ya tentu kapan terjadinya. Tapi selama ada orang memanggil Allah, mengatakan Allahu Akbar, yang masih salat di muka bumi, kiamat belum akan terjadi. Percayalah Bapak Ibu itu. Begitu janji Nabi begitu. Artinya salat sudah ada sejak Nabi Adam, manusia pertama, sampai hari kiamat nanti. Dan begitu salat berhenti di muka bumi, maka kiamat pun akan terjadi. Nah, jadi Bapak Ibu, salat itu bukan kita saja yang salatnya. Coba kalau baca surah Al-Mudassir ayat 41 sampai 43. Di situ Allah menceritakan penduduk surga datang ke neraka. Jadi kalau kita ini Bapak Ibu akan disuruh datang ke neraka ya. Ada waktu nanti akan studi tour lah kira-kira begitu tanda kutip ya. Akan datang berkunjung ke neraka, Pak. Ya, salah satu tujuannya ya supaya kita merasakan nikmat surganya. Kadang-kadang gini, Pak. Kalau kita ingin merasakan nikmat, maka perintah Nabi unzur ilaman asfala minka. Cari orang di bawah awak. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mensyukuri nikmat, lihat orang di bawah kita. Itu maka ibu-ibu, Bapak kita disuruh berkawan oleh Nabi dengan orang miskin. Ya, makanya ibu-ibu jangan masuk acok-acok masuk ke rumah orang kaya ya. Masuk ke rumah orang kaya acok-acok cakap ibu semua ya Pak. Ya banyak ada di rumah awak gitu. Jadi kalau ibu ingin bersyukur, datang ke rumah orang miskin, syukur awak tuh. Ya. Ibu-ibu kalau cok sakit, datang ke rumah sakit, jadi ke ruang ICU dah. Bersyukur awak tuh. Awak lihat lutut pinggang sakit, baru kawal angok terus sebulan tuh. Bersyukur awak. Ya Bapak Ibu dah agak gaek, mulai gaek, namanya berkawan orang gaek mana? Nampak muda awak tuh. Tapi kalau berkawan jangan anak muda gaek awak. Jadi cara mensyukuri nikmat tuh gitu, Bapak Ibu ya. Nah karena itu nanti disuruh datang ke neraka tuh. Disuruh kita datang ke neraka. Nah sampai di neraka, bertanyalah penduduk neraka nih, masalah kakum fisakar. Ditanya penduduk neraka oleh penduduk surga, kenapa kalian masuk neraka? Ya? Kenapa kalian masuk neraka? Apa jawabannya? Qalu, semua penduduk neraka kompak. Semua. Qalu itu tanpa mustasna namanya, tanpa pengecualian. Apa jawaban penduduk neraka? Sama apa? Lam naku minal musallin, dulu kami tidak salat. Jadi kalau ada orang tak salat, Pak, kalau ada orang tak salat, itu penduduk neraka yang sedang kita lihat berjalan di bumi. Gitu. Kalau ada orang tak salat, itu penduduk neraka yang sedang berjalan di bumi. Pasti. Itu bukan kata saya, Pak. Itu kata penduduk neraka sendiri. Tapi Bapak Ibu jangan terlalu ekstrim pula ya. Sebut kawan tak semayang kan adalah tunjukkan tentang haikonya ke penduduk neraka. Jadi Bapak Ibu, penduduk neraka itu kompak menjawab, kami dulu tak salat. Itu artinya salat sudah ada sejak Nabi Adam. Sejak manusia pertama salat sudah ada. Ya. Dan Bapak Ibu kalau baca misalnya surat Ibrahim ayat 37. Jadi Ibrahim itu Bapak Ibu diceritakan Allah berjalan dari Palestina ke Makkah. Sebulan tuh. Ada sebulan berjalan kaki dari Makkah, dari Palestina ke Makkah. Membawa anaknya Ismail yang baru lahir. Jadi Ismail itu lahirnya di Palestina. Lalu oleh bapaknya Ibrahim dipindahkan tempatnya. Dia tidak dibesarkan di Palestina. Ya, sebulan Ibrahim berjalan kaki, Pak, sampai di Makkah. Apa kata Ibrahim sampai di Makkah? Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan, saya tinggalkan anak saya ini
di lembah yang tandus gersang, tidak ada makanan, tidak ada tanaman, tidak ada orang, tidak ada air, tidak ada kehidupan, gersang, panas. Tapi yang ada Baitikal Muharram, yang ada Masjid Haram, rumahmu Baitullah. Kenapa saya tinggalkan anak saya di samping rumahmu, di samping masjid, walaupun tanahnya tandus gersang? Apa kata Ibrahim? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, saya ingin anak cucu saya salatnya baik. Nabi Ibrahim salat tuh, Pak. Makanya yang dipikirkan Ibrahim untuk anak cucunya salat mereka. Supaya salat mereka bagus, ditinggalkan di samping masjid. Nah, itu makanya Bapak Ibu, tidak ada di antara kita ini yang paling beruntung, Pak ya. Kecuali Bapak Ibu dapat tinggal rumah di samping masjid. Kalau ada Bapak Ibu dapat rumah di sudut masjid, itu beruntung sama yang beruntung manusia. Tidak ada manusia yang lebih beruntung dari itu, Pak. Kecuali mereka yang tinggalnya di samping masjid. Bagus itu, Pak. Sebab apa kalau di sudut masjid tinggal hujan labik Bapak tu, boleh melompet di bawah masjid. Tapi kalau lah jauh tinggal di masjid, Pak, rinai-rinai saya baru ala panjang fikir, kalau ke rumah itu, Pak. Jadi untung kadang Pak tinggal di masjid itu, Pak. Ya makanya dulu, Pak, orang kalau mencari rumah, ya pertanyaan cieknya, Pak, lain lagi masjidnya. Nah, itu dulu, Pak. Kalau kini orang cari rumah itu, Pak, ada jauh di lawiknya. Kok jauh di lawik tsunami-nya mati gitu ya. Bapak Ibu, memang Bapak Ibu jauh di lawik kapan tambah umur atau tidak mati ya. Bapak Ibu kalau kau cari rumah, sudut masjid lah. Nah itu kenapa? Begitu dekat masjid ibadah kita bagus. Yakin Bapak Ibu tuh. Ya walaupun tidak selalu juga ya. Kadang-kadang justru orang di sudut masjid aku terlambik Ibu. Kadang-kadang lah cikgu seorang yang mau nuduh orang lain. Jadi aku dapat Bapak Ibu di sudut masjid itu beruntung, paling beruntung, lebih bersyukur Bapak Ibu sampai kembali sudut masjid. Ibrahim sebulan berjalan kaki itu meninggalkan anak di samping masjid itu. Walaupun tanah tandus gersang. Kenapa? Supaya salat anak cucunya bagus. Jadi Ibrahim itu salat Bapak Ibu. Tapi kalau baca surat Taha, nanti baca surat 20 ayat 14. Nabi Musa itu diperintah Allah salat tuh. Ketika Nabi Musa sampai di lembah tua, apa kata Allah ke Musa? Ya Musa, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salat. Musa, salat, perintahkan umatmu salat. Jadi Nabi Musa salat. Itu makanya Nabi Muhammad ketika turun dari langit, ketemu Nabi Musa di langit ke-6. Di langit ke-6 itu ada Nabi Musa di situ. Apa kata Nabi Nabi Musa ke Nabi Muhammad? Apa yang kau dapatkan Muhammad? Salat berapa? 50 kali. Apa kata Musa? Naik ke atas balik. Naik kau ke atas, minta kurang kepada Allah. Itu 9 kali Nabi balik naik, ceritanya begitu dalam riwayat yang sahih. Sampai jadi 5. Kenapa? Nabi Musa minta kurang, kata Musa, umat dan dulu kadang-kadang, ya badan kadang-kadang taguk-taguk, 50 kali itu pada taluknya. Umat engkau ketik-ketik, pemalik, palaluk lo banyak. Tak kata taluk 50 tu. Dia buktikan itu tuh. Jangan kan 55 kan lambik panjang saya, Pak. Ya, dia kok sampai 50 saya bayangkan, Pak. Nabi Muhammad tu dia mikir awak ya, Pak. Dia sayang dia awak, kau nak pikir awak tu hanya turun saja tu mah. Jangan Nabi tu jangan kan 50 Pak 100 ya, taluk punya tu mah. Itu Nabi Muhammad untung nak pangana Jawa tu, Pak. Kok ketika disuruh naik Nabi Musa kan rapid dan kau Muhammad. Semayang, barang 50 kali. Naik dah kata balik, tak kurang. Kok menjawab Nabi ketika dia buat, malam berima panik, dia turun saja. Aku betul je Nabi, kacau apa ibu. Coba bayangkan, 50 kali ke semayang. Waktu itu 24 jam sehari semalamnya. Sekali setengah jam orang azan tu kan. Dia lagi enggak. Apa ibu-ibu mulai jalan dengan ego-ego. Kan pinggang lah sakit, lutut lah sakit, ibu rumah kamu kena orang azan balik. Lari itu kamu saja balik. Tiba sudah semayang lah ego lo pulang. Tiba kamu kena azan orang balik. Sebelum ke busar ada tu, sudah tukang azan kena berang ni azan panjang sama. Untung limonya Pak, yang limo pun sampai panjang tu aja Pak. Jadi Pak Ibu, umat lalu tu barik ibadahnya Pak Ibu. Dia mana nak tanggung barik, ya. Bapak Ibu bacalah tu surah Al-Baqarah ayat 65 tu. Itu Nabi Musa, Bapak Ibu, Masya Allah, umat Nabi Musa itu ibadahnya barik-barik, Pak. Mereka diwajibkan sholat Jumat di hari Sabtu. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti. Mereka, umat Nabi Musa itu, kata Allah disuruh hari Sabtu itu sholat Jumat. Dari pagi sampai malam tidak boleh bekerja. Libur, off. Itu makanya Sabtu itu artinya libur tuh. Hari Sabtu itu libur tuh. Nah, tapi hari Sabtu itu, Ibu, apa kata Allah? Kalau orang yang kerajo menangkap ikan, nelayan di tepi laut tinggalnya, kalau hari Sabtu tak tihim hitanuhum, ikan sekadang-kadang urang kata Pak. Kalau Sabtu hari ikan sekadang-kadang urang, bisa dipacik-pacik jinak, tapi tak bisa ditadapuri ditangkap semuanya Jumat. Kalau nak Sabtu hari, wayau malayas itu nak Sabtu hari lah. Nan cinuk-cinuk saya nampak dah Pak.
tiuk Sabtu pun ditutup. Sehingga lah tak tanggung godaan ku kadang lah sore ni. Memang gini Tuhan ni, cara Tuhan ketika Tuhan memberikan kesempatan beribadah dengan nilai besarnya godaan lagi kadang Pak. Sama jawab umat Nabi Muhammad. Walaupun nak ikan bentuknya. Ini Pak, kan awak kan lagi waktu bulan Ramadan. Bulan Ramadan tu syahrul ibadah. Dari pagi sampai malam tu beribadah. Selama sebulan tu beribadah. Itu perintah begitu. Cuma bulan Ramadan Pak tipu apa ikannya. Oh, menggali laku Pak. Apa you gali dia buat habis Pak. Sehinggalah banyak orang menggali pada ibadah Pak. Dia cari ibu tu. Ibu kan jago jam 3. Oh, tak ibadah lah Pak. Ambil gali untuk besok. Itu ikan tu Pak itu. Jamu zaman Nabi Musa. Ikan keluar sini gali Pak. Jadi memang digoda. Akhirnya apa yang terjadi? Satu waktu ni, hari itu, umat Nabi Musa Pak sepakatnya. Damu semain Jumat lah Pak. Libur tangkuk ikan tu Pak. Nyope tangkuk ikan tu sama-sama hari Sabtu. Apa yang terjadi? Wa qulna lahum kunu qiradatan khai'in. Jadi baru sado. Kampung jadi baru. Coba yang Pak. Ya. Sekali dapat semain Jumat ya Pak. You mau balik tu ibadah kok. Sekali tinggalnya Pak di baru sado. Jadi baru sadonya. Bayangkan Pak kalau berlaku ke umat Muhammad Pak. Yang banyak baru tambah di Jumat itu. Ya awak lah ya cuk semain Jumat tinggal tapi jadi kurangnya Pak. Kalau Pak bayangkan tu, berlakulah umat Nabi Muhammad, apa yang dilakukan umat Nabi Musa tu habis ya Pak. Ya Bapak Ibu kalau baca surat Sad, nanti baca surat Sad, surat 38, mulai ayat 32 sampai 36, itu diceritakan Nabi Sulaiman Pak, pernah dikasih penyakit stroke. Walakat fatanna Sulaiman ala kursihi jasadan summa'an. Dikasih penyakit di atas kursi tergeletak berminggu-minggu, berbulan-bulan menggali di kursi Nabi Sulaiman. Apa salah Nabi Sulaiman Pak? Apa salahnya? Kata Allah, inni ahbabtu hubbal khair. Sulaiman mengaku, saya terlambat salat asar sekali. Di Sulaiman Pak, terlambat salat asar gara-gara memanding kudu. Jadi namanya rajo lah. Sulaiman itu kan rajo Pak, rajo orang kayu. Jadi koleksi kendaraannya banyak. Sama juga inilah, ya seperti Hotman Paris lah. Ada Lamborghini, ada Ferrari, ada Alphard, ada macam lah koleksi. Nabi Sulaiman begitu Pak. Dia punya kuda yang banyak. Sulaiman kau memandikan kuda. Sampai yang kita bana matahari Pak. Baru tak kena asar. Habis itu solat asar bertobat kepada Allah. Watafika mashan bisuki wal a'naq. Itu diceritakan Allah. Semua kuda-kudanya takahan Pak. Nabi Sulaiman itu Pak setelah bertobat kepada Allah. Walaupun dikasih penyakit sudah itu. Tapi semua kudanya Pak nyerahkan. Tidak ada kendaraan si ada tinggal Pak. Nyerahkan saja. Itu hebat Sulaiman itu Pak. Maka Nabi Sulaiman disebut ni'mal abdu, sebaik-baik ahli ibadah. Itu makanya apa? Apa telah ambil sholat memandi noto, serahkan noto itu. Itu caranya. Ya, kalau dia ibu-ibu sholat gara-gara membersih rumah, serahkan rumah. Nah, itu Nabi Sulaiman contohnya itu Pak. Kenapa begitu Pak? Karena dunia Bapak ini yang Bapak punya itu tidak ada bandingannya ya kalau dinilai dengan pahala berjamaah. Itu makanya ini loh Pak. Ada hadis Nabi itu, hadis sahih Pak ya. Kata Nabi, kalau ada laki-laki mendengar azan, ada laki-laki dengar azan, dia tidak datang salat berjamaah ke masjid. Apa kata Nabi? Fa'uharriku alaihim buyutahum, saya bakar rumahnya. Kalau ada laki-laki tidak datang dia ke masjid, dengar azan, tidak mau dia ke masjid, kata Nabi, saya bakar rumahnya, atau para sahabat saya suruh membakar rumahnya. Itu hadis Bukhari itu Pak. Ya bukan berarti kita boleh bakar rumah orang Pak ya. Nah, jangan Bapak nanti salah paham pula tuh di kamar saja buat bensin kan sunnah Nabi kan bakar rumah orang sunnah semayang tuh. Tapi semayang enggak itu maksudnya itu. Bapak Ibu, kenapa Nabi hendak membakar rumah orang yang tidak datang salat berjamaah tuh Pak? Begini bahasanya. Andai kata ada orang yang rumahnya mewah Pak. Yang saking mewah rumahnya itu tidak kuat dia meninggalkan rumahnya. Saking mewahnya. Tidak sanggup dia meninggalkan rumahnya agak sedetik pun untuk datang ke masjid beribadah. Maka kata Nabi, lebih baik dia kehilangan rumahnya itu daripada kehilangan pahala salat berjamaahnya. Kenapa? Karena salat berjamaah ini nilainya tidak ada bandingannya dengan semua dunia yang dia punya. Tidak ada bandingannya. Jangankan salat wajib, ya Pak ya, jangankan salat wajib. Coba lihat hadis Bukhari Pak. Apa kata Nabi? Rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau ada orang sholat sunat 2 rakaat di waktu fajar. Ada azan subuh. Setelah azan subuh, dia sholat sunat 2 rakaat. Ya, setelah azan subuh, dia sholat sunat 2 rakaat. Setelah di waktu fajar itu.
Maka kata Nabi, nilai yang sholat sunat 2 rakaat itu lebih dari dunia dan semua isinya. Kalau dunia ini dijual, Pak, dijual dunia isinya, atas bawah dijual, Pak, laut dijual, semua dunia ini diisi, Pak, dijual. Andai kata ada yang bisa menghargai dunia ini, Pak, menilai dunia ini, tidak bisa mengganti pahala 2 rakaat salat sunat di waktu fajar setelah azan subuh. Rawatib qabliyah itu. Coba bayangkan tuh, Pak. Pahala kok tidak nampak loh, Pak. Itu memang ujian namanya, Pak. Kok nampak pahala kok, Pak, tidak normal itu ya loh, Pak. Misalnya, Pak, kan kadang itu loh, Pak. Kalau Pak Wali atau Pak Gubernur misalnya kan siapapun lah bagi pengumuman, ya bagi misalnya kok di Padang kok Pak, Pak Wali Kota misalnya kan, atau Pak Presiden lah, Pak Presiden. Siapa yang salat sunat ya setelah azan subuh 2 rakaat, maka diberikan mobil Innova baru, Cik Surang. Kok ada pengumuman mulai itu Pak, ambo yakin lalu di masjid orang sadu, Pak. Yakin betul, 100% ambo yakin lalu di masjid, Pak. Bah itu telewi azan subuh itu ancak lalu masjid, Pak. Bah itu oto tak bayang dibawa pulang. Oto Cik, Pak. Lah Cik Turang, Pak. Ambo tekan dulu, Pak, ketika ambo sekolah dulu di Jakarta, itu di Istiqlal itu Pak, pembagian daging korban sudah subuh, Pak. Dia banyaknya terjauh itu sudah subuh baru beri daging, Pak. Untuk dapat daging 1 kilo, Pak, lalu di masjid itu, Pak. Coba bayangkan. Dunia dan seisinya tidak bisa menandingi pahala sholat sunat 2 rakaat di waktu fajar tadi. Coba bayangkan tuh, Pak. Nah, itulah pahala kok tidak nampak, Pak. Kalau nampak sadonya, Pak, gaib kok nampak. Oh, tidak normal itu ya loh, Pak. Tidak normal itu ya loh. Untung banyak yang gaib pada yang nampak. Itu makanya, Pak, ketika manusia akan mati, Bapak kalau baca surah Al-Munafikun ayat yang ke-10, surat Al-Munafikun ayat yang ke-10, ketika manusia akan mati, Pak, datang malaikat maut mencabut nyawanya. Apa kata manusia? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka. Ya Tuhan, tunda mati saya sebentar. Jangan mati aja dulu. Tunda dulu mati ambo walaupun enggak sebentar. Baik itu ambo sedekahkan seluruh harta saya. Coba bayangkan, Pak. Manusia ketika akan mati itu, Pak, ingin mensedekahkan seluruh hartanya. Kenapa, Pak? Bapak kalau baca surat Qaf, surat 50, ayat 19 sampai 22, wajaat sakratul maut bil haq, ketika sakratul maut telah datang, fakashafna anka ghita'uka, semua yang gaib dibuka Allah. Ketika akan mati nanti, Pak, ketika malaikat maut mencabut nyawa kita, nampaklah pahala, nampaklah dosa, nampaklah malaikat, nampaklah jin, nampaklah setan, nampaklah surga, nampak neraka, semua dibuka Allah. Bacalah itu surat Qaf ayat 19 sampai 22. Dibuka Allah, Pak. Nah, ketika Allah terbuka satu yang gaib, Pak, baru manusia tak menilai dunia aku baragul, Pak. Seluruh dunia akan nyagian sedekah. Akhirnya, Pak, tak nampak ada, Pak. Yang gaib pula, Pak, itu makhluk normal itu, Pak. Apa kalau nampak pahala sedekah, kacau, Pak. Kacau itu, Pak. Makanya, Pak, ditutup pahala sedekah aku dulu, sehingga kalau lalu ketidiang, misalnya ketidiang infak, 2.000, 5.000, 10.000, paling tinggi 20. Itu tidak nampak pahala, Pak. Kok nampak pahala sedekah ketika ketidiang lalu, yo dompet-dompet itu masuk ketidiang. Yakinlah kamu. Tak kau dompet dah pulang deh, Pak. Untung tak nampak pahala, Pak. Sehingga normal itu, Pak. Nah, betullah, Pak, ibadah. Apa kalau nampak dapat misalnya malaikat maut ceguk-ceguk di pintu pagar, Pak, tuh. Nampak malaikat maut ceguk-ceguk itu. Apa yang kau lakukan tuh, nampak malaikat maut? Ambil sajadah, duduk saja zikir sampai mati dia tuh. Tidak akan mencari dunia oleh ibu. Nah, semua dibukakan oleh nanti ketika akan mati. Nah, pahala ibadah juga begitu. Itu kenapa Nabi mengatakan kalau ada laki-laki mendengar suara azan dan datang dia ke masjid, saya bakar rumahnya. Lebih baik dia kehilangan rumahnya daripada kehilangan pahala salat berjamaahnya. Itu sebenarnya Bapak Ibu begini ya. Untuk laki-laki Bapak Ibu, tidak ada halangannya, tidak ada alasan Bapak Ibu tidak ke masjid. Ada alasan. Ya, ada hadis Nabi, hadis Bukhari, ada hadis sahih Ibu ya. Ada seorang laki-laki datang ke Nabi, dia buta. Apa katanya? Ya Rasulullah, ini rajulun a'ma. Ya Rasulullah, saya ini orang buta. Mata saya tidak melihat. Wala ahaduni ilal masjid. Tidak ada pula yang bisa mengantar saya ke masjid. Saya hidup sebatang kara, anak tak ada, istri tidak ada, keluarga tidak punya. Mata saya buta. Apa kata dia? Bolehkah saya salat di rumah ya Rasulullah? Bolehkah saya tidak ke masjid ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Nabi tanya, hal sami'tan nida? Dadangan tak azan ke rumah engkau? Datang tak suara azan ke rumahmu? Sampai tak telingamu azan ke telingamu? Kata dia,
Sami'tu ya Rasulullah, saya dengar azan, saya dengar ya Rasulullah ke rumah saya. Apa kata Nabi? Fa'ajibhu, engkau wajib datang. Bayangkan Bapak Ibu, buta. Tidak ada orang mengantar ke masjid. Tapi azan sampai ke telinganya, kata Allah, kata Nabi, engkau wajib datang ke masjid. Bayangkan Bapak Ibu, butuh indah, matung alam, rumah dakik masaji, oto adolo, onda adolo, ujian payung banyak, macam dok. Apa jawaban Bapak Ibu nanti di akhirat kok ditanya Tuhan, bak nak ke masaji? Apa jawaban Bapak Ibu nanti di akhirat? Kalau ditanya Tuhan, kenapa nak ke masjid? Karena orang buta saja tidak ada alasan nak ke masjid. Tidak ada yang mengantar, tidak ada yang penting azan sampai ke telingamu, kau wajib datang. Itu makanya Nabi itu dek sayang kawak. Kenapa? Karena memang tidak ada ibadah yang bisa menyelamatkan kita nanti selain salat ini Bapak Ibu. Tidak ada. Itu makanya awalu yuhasabu bi abdu yaumal qiyamati as-salah. Yang pertama kali dihitung Allah nanti di akhirat salat. Kalau salatnya baik, semuanya baik. Kalau salatnya tidak baik salatnya. Itu kenapa hebatnya salatnya Bapak ya. Kalau puasa nanti anak-anak itu nanti kalau sudah balik baru puasa. Haji begitu, zakat begitu. Kalau puasa, kalau salat apa kata Nabi? Muru auladakum bis salati wa hum abana'u sab'in. Suruh anakmu salat umur 7 tahun. Umur 7 tahun Pak, puasa tak ada cerita lah. Tak ada suruh lah. Kadang sudah besok. Kalau salat umur 7 tahun suruh. Umur 9 tahun tidak salat, fadribuhum, pukul, tokok, lacuik. Anak umur 7 tahun tu salat tak berdosa, tak dapat pahala aja lah. Yang umur 9 tu tak berdosa aja lah. Tapi kenapa harus dipukul Pak Ibu? Itu hebatnya salat tu. Sajak ketek suruh lah. Kau apa-apa ibu-ibu cuk. Awak pulang masaji subuh, anak dah SMP, dah SMA kan. Ni lalu saya ni. Nah, ibu jagoan lah. Kalau jagoan dapat tak ganti ibu. Jangan lalu lama baru tu mah. Lalu lama jagoan ni ibu. Lah cuitnya lah SMP, SMA tu lah. Lah mukallaf je tu mah. Yang umur 9 tahun saja lah cuit. Itu hebatnya salat tu. Dia nak bergara-gara salat tu. Makanya dijemput ke langit. Yang lain turun ke bumi. Yang itu dijemput ke langit. Saking hebatnya salat tu. Itu makanya kata Allah, izanu diyalis salami yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Kalau ada azan berkumandang, tinggalkan semua bisnismu, tinggalkan semua transaksimu, tinggalkan semua urusan kantormu, fas'au ila zikrillah, segera menghadap Allah. Itu hebatnya salat itu Pak. Segera. Memang tugas cieknya Pak. Allah menciptakan kita untuk liya'buduni, tugas pokok kita beribadah Pak. Ada tugas tambahan. Mencari dunia aku tugas tambahan Pak. Tapi jangan sampai tugas pokok kok, tugas tambahan kok menghambat tugas pokok. Yang manusia kok Pak sama jo HP Pak. HP kok Pak tugas pokoknya komunikasi. Ya, telepon, SMS, itu tugas pokok HP. Tapi di HP itu ada musik, ada kamera, ada kalkulator, ada game, itu aksesoris Pak. Kalau ada orang Pak, kalau HP kok Pak main game jo HP, itu tidak masuk telepon lah, tidak masuk SMS, itu error HP namanya itu Pak. Error tu macam apa lah itu. Masamu ibu itu apa itu? Tugas pokok apa ibadah? Ya tugas tambahan mencari dunia. Ketika mencari dunia, tiba tugas pokok panggilan beribadah. Tak tadanga adanya itu error manusia tu. Error tu. Manusia yang sehat, ketika panggilan ibadah datang, dunia hilang seketika. Itu manusia yang sehat tu Pak. Itu makanya kata Allah kalau datang panggilan salat, fas'au ila zikrillah. Nah itu kenapa salat ini spesial Pak. Dijemput ke langit. Nah itu makanya nanti Pak, di awal saya katakan di surah Al-Isra 71, yauma yud'a kullu unasin bi imamihim. Semua orang dipanggil masuk surga dengan imam mereka. Jadi apa masuk surga nanti masuk surga dengan imamnya? Karena imam itu yang paling tinggi ilmunya. Masuk surga lah dengan yang paling ilmu surganya paling tinggi pula. Gitu. Makanya imam itu memang yang paling baik. Nah, dan imam yang paling besar Nabi Muhammad. Yang paling kecil imamnya ya suami lah. Kalau ibu, imam ibu ya suami ibu. Itu imam ibu. Nah, jadi ibu masuk surga besok tak dengan nama ibu diimbau. Nama apa? Bapak Fulan dan Nyonya. Surga Firdaus pintu ampe masuk ibu deh. Jadi ibu masuk surga besok japlak deh bau deh ibu surang loh. Cuma ibu hati-hati milih imam dan telonsong tapi akal itu jadi tukar perhatian deh. Nengkat tingkat ibu deh ya. Ibu jadi menantu untuk anak ibu. Carilah imam nengkat membawa juga surga paling tinggi. Nah jadi itu rahasia pertama Pak. Jadi kenapa Nabi diajak jalan-jalan? Tuh salat. Yang kedua menghibur Nabi.
Ini yang paling yang tak kalah hebatnya Pak. Nabi itu kan sedang ketika Islam itu sedang kacau, sedang goncang Pak. Kenapa? Isteri beliau meninggal Pak, Khadijah. Itu hebatnya Nabi itu Pak. Masya Allah, isteri meninggal Pak. Yubana kacau fikiran Nabi itu Pak. Nabi tak pernah sedih loh Pak. Anak beliau 7 Pak. 7 anak Nabi itu karena meninggal sebelum Nabi itu. Ummu Kalsum, Ruqayyah, Zainab, Abdullah, Qasim, Ibrahim. Itu meninggal sebelum Nabi itu dikuburkannya itu Pak. Ya. Tapi Nabi tidak pernah bersedih Pak, seperti Khadijah meninggal dunia. Nabi punya istri, kemudian ada beberapa orang, ada 9 katanya, dalam riwayat disebutkan ada 9, ada yang meninggal juga sebelum Nabi, namanya Zainab binti Huzaimah, tapi Nabi tidak pernah bersedih Pak. Seperti Khadijah meninggal dunia. Itu maka Nabi diajak jalan-jalan, dihibur Nabi. Karena Nabi sedang sedih Pak. Padahal hebatnya Pak ya, Khadijah itu meninggal usia 65 Ibu ya. Khadijah meninggal usia 65. Nabi ditinggal Khadijah usia 50 tahun. Biasanya tuh kecil ibu-ibu, kalau meninggal istri kau ni nampak, kau jarang nak sedihnya tu. Aduh cik-cik tapi jarang nak sedih. Kebanyakan apa-apa kalau meninggal istri, lagi umur 65 meninggal, tinggal umur 50. Atau basuh orang kampung abo, bebo dia mau labu, kecil orang kampung abo, nak do malang nak semuju iko loh cina itu. Tu pamewanya Pak. Ibu jangan marah ya. Itu kenapa bapak-bapak ni, ibu tahu tak? Bapak-bapak nak dikasih idah Pak ya. Kalau ibu dikasih idah kan? Ibu kalau meninggal suaminya, ibu wajib menunggu 4 bulan 10 hari. Kenapa? Kenapa perempuan dikasih idah Ibu? Karena perempuanku bersedih Ibu. Kalau suaminya meninggal bersedihnya Bu, tak tanggung sedihnya. Kadang banyak ibu-ibu kau menjandul sampai mati tu, tak terganti dia lah. Kalau apa-apa anda, tak ada idah lah Ibu. Meninggal istri kini kau malam kini kau besok boleh menikah. Boleh. Dia boleh punya perasaan ya. Tapi kalau tak tu banyak lah, nanti nikah lah. Kalau tak ada aturan, tak ada idahnya apa-apa. Kalau beda aja Ibu. Jadi apa-apa aku jarang yang sedalam tu sedih ketika istri meninggalnya Pak. Ya tak? Nabi Muhammad tak Nabi sabana sedih. Tak sedih dibuik loh Pak sabana sedih. Kenapa? Karena kata Nabi, tidak ada satupun wanita yang bisa seperti Khadijah pengabdian kepada suami. Khadijah itu ibu-ibu, itu wanita yang tidak ada batas pengabdian kepada suaminya. Tidak ada. Itu kenapa dalam riwayat disebutkan begini ibu-ibu. Ini itu penting untuk ibu-ibu ketahui ini. Ada 2 wanita yang melihat surga sebelum mati. Ibu. Hanya ada 2 wanita yang melihat surga sebelum dia mati. Malaikat Jibril memperlihatkan surga kepada itu dalam hadis begitu disebutkan. 2 saja. 1 istri Fir'aun, Asyia. 2 Khadijah. Padahal 2 orang ini ibu belum salat. Ya, istri Fir'aun itu tidak salat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Tapi istri Fir'aun itu ibu melihat surga sebelum mati. Apa amal istri Fir'aun ibu-ibu? Amalnya 1 ibu, dia bersabar dapat suami Fir'aun. Itu sabar dapat suami Fir'aun. Suami kasar, sipak, pijak, lapak, tiap hari KDRT. Tapi istri Fir'aun tidak pernah melawan, tidak pernah menjauhi, apalagi menuntut cerai. Istri Fir'aun berdoa saja tuh. Doanya diabadikan ibu baca nanti surat At-Tahrim ayat 11, surat 66, 11, doa istri Fir'aun. Beko buka Quran tu baca tu apa ibu ya. Kau yang seringnya dia apa baca capek tu. Rabbi binillah indaka baitan fil jannah. Ya Allah bangunkan saya istana di surga. Nyo seringnya dia apa capek tu Rabbi binillah indaka baitan fil. Jangan jawab-jawab je ibu deh. Nah, pokoknya mulai hari ku ibu asal seringnya dia apa baca doa tu capek ya. Ibu akan melihat surga sebelum mati tu. Ibu kalau dapat suami ibu pamberang, alhamdulillah tu surga tu ibu. Asal kamu ibu seperti si Fir'aun. Jangan jawab ibu. Kadang-kadang masalahnya ibu kok makanya kecek Nabi gini ibu. Saya melihat ke neraka, kata Nabi. Dan saya tidak membayangkan melihat isi neraka itu seperti itu. Sahabat tanya, apa yang kau lihat di neraka, ya Rasulullah? Kata Nabi, saya melihat di neraka itu yang paling banyak isinya ibu-ibu perempuan. Jadi 80% isi neraka itu perempuan ibu. Itu kok bidadari banyak di surga ibu ya. Di surga kurang bersih. Itu kok bidadari ganti banyak. Ibu banyak masuk neraka. Tanya sahabat, masuk neraka banyak perempuan itu. Apakah mereka kafir kepada Allah? Tidak. Mereka ibadah rajin, salat berjamaah, tiap waktu, tahajud, tiap malam, baca Quran rajin itu, taklim tiap sabanta, seragam bagai sampai ke bukit tinggi bagi taklim tu. Itu yang masalahnya dari kata Nabi. Kata sahabat, yakfurnal asyir. Mereka tu suka menjawab ucapan suaminya, suka melawan. Itu masalah. Jadi masalah ibu masuk neraka tu banyak penjawab. Ya. Apa sekali mengeceknya ibu 2 jam menjawabnya. Cita-cita. Makanya ibu tu mulai hari ko jangan menjawab je ibu lah. Apa kecek apa terima, apa kecek apa antuk diam. Tu
Kalau berang-berang apa doa baca capek baca doa istri Firaun tadi tu. Rabbi bini laka baitan fil jannah, Allah bangunkan saya istana di surga. Ibu apa doa tu lah yang mulai kini tu. Supaya ibu yakinlah kamu, ibu asal baca doa tu, ibu diperlihatkan surga menyelamati itu. Yakinlah kamu. Tapi kalau ibu menjawab panjang, saya rajin beribadah, tapi penjawab, tak mula tu. Kadang apa sekalimat bertanya, itu apa bertanya, so kadang gulai ibu makan salah, ngecek salah panik, dia masak di pagi, awak duduk saya nyawa, bagus sepanjang tu jawab ini ibu tu. Ibu kalau ingin ibu masuk surga lebih cepat, itu jangan banyak menjawab. Kalau berang-berang apa baca doa aku capek. Paling apa bertanya itu tu kalau ibu lah baca doa tu kan bertanya apa mah. Baca tu siapa? Ibu jawab saya elok itu doa istri Firaun mah ya. Tu paling bagi apa terkajut seketik kan semula ni Firaun gitu. Jadi ibu itu istri Firaun tu masya-Allah dah ada yang sehebat itu istri Firaun tu ibu. Khadijah setuju ibu. Khadijah tu ibu sepanjang berumah tangga dengan Nabi ibu ya. Sepanjang berumah tangga dengan Nabi 25 tahun berumah tangga, tidak pernah pipi Khadijah ko sambuk sekali joleh ibu. Dan mengambuk Khadijah ko ke Nabi tidak pernah. Jangan kamu jauh itu. Bahkan semua ibu baca sejarah Khadijah tu bu ketika Nabi tahanus di Gua Hira 2 tahun Nabi bolak-balik ke rumah pergi makan senabinya ibu. Dia belanja cari surang dia Khadijah, anak urus surang, suami pulang pergi makan 2 tahun nak lagi belanja. Dado Khadijah kau mau ngomong-ngomong pulang Nabi senyum Khadijah tulus senyumnya ibu. Dia nak gara-gara Khadijah kau. Ibu cuba lah ibu 2 tahun nak lagi belanja dapat urus surang anak-anak. Hanya apa pulang pergi makan saja. Ayah ibu lakukan ke Pak kira-kira. Takkan seperti Khadijah tu. Dia berbungkui ke kain apa tu campak saya keluar itu. Tu Khadijah punya peyantan ke bukit tu. Ibu kalau makan itu Gua Hira tu ibu tinggi tu mah. Berjalan kaki Khadijah ke puncak bukit pergi bantai makan ke Nabi. Kalau nak pulang Nabi ya misalnya jadwal pulang Nabi dan pulang lo peyantan makan ke puncak bukit mah. Ibu kalau suami ibu menong-menong di puncak bukit, dah seminggu menong-menong di bukit tu, dah pulang makan lah. Lebu antar makan nasi kete. Tak mati lah puncak bukit dia kena dan kata tu. Tu Khadijah tu masya-Allah ibu. Khadijah tu ibu pulang Nabi banyak masalah di luar rumah ibu. Sabana banyak masalah Nabi di luar rumah. Asal bersobok jo Khadijah di rumah hilang satu masalah ibu. Itu hebat Khadijah ibu. Begitu apa? Ya. Begitu pulang kan Nabi Khadijah ibu langsung hilang masalah Nabi. Sebanyak anta masalah pulang bersobok jo Khadijah habis masalah Nabi hilang. Ikon tak apa-apa tak ada masalah di luar bersobok ibu banyak masalah jadinya. Itu ibu cita-cita masuk surga bisa boleh tu. Yang hebat tu tak banyak masalah apa di luar bersobok je ibu hilang masalahnya. Itu Khadijah tu masya-Allah tu. Bapak kalau baca tu sejarah Khadijah tu ibu ya. Ini penting tu ibu ketahui ni ibu kalau ingin masuk surga tu contoh Khadijah tu. Khadijah tu tak salat dulu ibu. Kapan perintah salat ibu? Isra Mi'raj. Kapan Isra Mi'raj? Lama hati Khadijah. Baru Isra Mi'raj. Khadijah belum salat tu. Ya. Khadijah puasa. Tak ada puasa Khadijah lah ibu. Puasa nanti setelah hijrah. Tahun kedua hijrah. 5 tahun Khadijah mati baru orang puasa. Haji situ, zakat situ. Khadijah tak ada ibadahnya lah ibu. Ibadah Khadijah tu cieknya. Patuh ke suaminya. Tu saya ibadahnya. Tu makhluk kecek Nabi tu. Ayu mra'atin matat wa zawjuha radin dakhala al-jannah. Wanita mana saja yang mati ketika mati suaminya reda padanya pasti masuk surga. Ibu kalau ingin masuk surga amal ibu yang paling hebat. Makanya amal kata Nabi dalam hadis Bukhari, ibu kalau ingin masuk surga amal ibu duanya. Iza salat khamsaha, datang waktu salatnya salat dak berjamaah ibu dak anti ibu dak perlu berjamaah doh di rumah sana. Kau nak ibu jamaah dak alam. Dak kalah doh. Yang penting ibu salat. Wasamat syaraha datang belum puasanya puasa. Dak tarawih ibu dak anti ibu nonton rumah main HP kok nonton TV itu seralah. Tapi yang ketiga kata Nabi wa ata'at zaujahanyo patuh ke suaminya. Patuh. Dakhalat al-jannah pasti masuk surga. Cuma kalau kata Nabi tadi kalau ada perempuan mati suaminya reda ketikanya mati itu pasti masuk surga. Cuma kalau ibu kalau dah sakit-sakit misalnya agak balik sakit ibu tanya ke Pak capek. Pak lah reda Pak jambo Pak ya. Nah tanya tu biasa jawab apa agak capek malah lah nah Pak lah jangan apa ibu. Tapi kalau jangan pai ibu lu dah masuk surga ibu. Ya. Nah, jadi amal ibu tu ciknya apa? Tu makanya gini lah. Kau kadang-kadang ada ibu-ibu pun nampak dia kalau laba cucu, malah sibuk saya cucu itu mah. Kenapa kau nak nyuyuan lah? Itu. Ada apa ibu-ibu ku sebagian ke Pekanbaru seminggu, ke Jambi seminggu, ke Jakarta seminggu. Kenapa kau lalu seseorang rumah? Ibu kalau mati apa ketika ibu tinggal tu ada kamu surga ibu yakin lah kamu.
Begitu, ibu nak bertanggung jawab. Ya cucu tak ada urusan ibu, cucu tu apaknya tu, amaknya tu. Oh, nya sibuk curit bantu dia sebaik dia. Urusan ibu apa dengan gaib apa? Urus apa ke elok-elok. Tak kalah mau urus dia tu. Pada 5 tahun ke pai dia tu. Pai dia bukan kembali surat tu. Ya, tapi menjalang nyupai urus elok-elok. Ya. Makanya ada hadis Nabi gini, ibu ya. Apa kata Nabi? Ya. Ya, kalau ada perempuan tidur di malam hari, lalu yang di malam hari, ibu. Wabata ghadban, suaminya mengambuk. Kau penting berketahui apa? Ibu lalu, dan suami ibu mengambuk. Ibu lalu, apa mengambuk? Ya. Berang apa ke ibu mengambuk? Ibu lalu je. Apa kata Nabi? La'anat hal malaikah hatta tusbih. Wanita itu dilaknat malaikat sampai subuh. Bayangkan ibu tu. Ibu lalu, apa mengambuk? Ibu dilaknat malaikat sampai subuh. Itu maka ibu menjalan lalu cari bantu apa lu. Kalau senyum apa baru lalu. Kalau agak lain bantu mungkonya aja lalu. Itu hebatnya ibu. Jadi amal ibu pun dah banyak-banyak loh. Amal ibu yang terakhir itu kapak Khadijah tu ibu, itu tidak ada wanita yang bisa menandingi bagaimana kepatuhannya, bagaimana pengabdian kepada suami. Itu maka sedih Nabi tu ibu. Sedih. Sehingga Nabi kau diajak jalan-jalan. Hebatnya Bapak Ibu, kamar Nabi diajak jalan-jalan Pak. Minal masjid ilal masjid. Hebat. Jadi jalan Ibu kalau kacau pikirannya, stres, galau, jangan ketampe Ibu dan jangan pergi kata harau, jangan cari tampe, jangan masjid tampenya. Itu makanya Ibu sering katakan ke pengurus-pengurus masjid, Pak pengurus masjid yang pada dikunci-kunci je. Bapak itu, kalau ada orang punya masalah duduk masjid kau, lalu masjid kau. Saya salah itu, tanang hati itu. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya bercakap, Ibu kalau masjid. Itu cara Pak. Lalu masa itu tanah ni Pak. Kok ada orang lalu saja kak di rumah itu kan. Itulah Pak Ibu ya. Jadi dua di antara ya jodoh ketiga kok panjang situ. Aduh, saya dulu jam 9 Pak. Kok tanya nama persilakan Pak. Kamu kembalikan Pak.